Simanjuntak yang baju merah di sini. Beliau Langsung saja, mungkin teman-teman media sudah ada yang tahu mungkin ya, sebelum hari ini kita talk show Cicat ini, mungkin sebagian sudah tahu juga dari berita-berita yang kemarin. Ini melanjutkan berita yang kemarin, yaitu saya sebagai brand ambassador yang ada nilainya sebagai seorang artis yang dikontrak oleh salah satu brand, yaitu dari Angel Token, tetapi saya tidak menerima itu sebagai kompensasi saya sebagai seorang artis dan brand ambassador. Dan juga ternyata di perjalanan ini, kasus ini ya, begitu kita dalami, begitu saya alami, dan juga banyak sekali message yang contoh misalnya investor yang komentar di DM saya, nge-DM saya apa. Lalu di situ saya menemukan ada indikasi-indikasi yang menurut saya memberikan laporan itu gitu ya. Terus saya juga mempertanyakan waktu dia mengajak saya ikut dana 100 juta itu, saya juga bingung lah, dana saya 100 juta ini dikemanain gitu kan. Saya transfer ke rekening pribadi istri seorang aparat ini gitu ya. Tetapi saya bingung, kok kalau diajak main kripto atau angel token ini, kok saya nggak dikasih aplikasi ya gitu, nggak memantau ini. Nah di situ mulailah timbullah, boleh dong kalau kita pikir gini, kok lu nggak kasih gue laporan, kok ini cara mainnya gimana, kok kalian nggak menjelaskan. Sampai saya minta alamat kantor mereka pun mereka nggak pernah memberikan kepada saya. Nah artinya mulai saya timbul rasa, wah ini kayaknya ada apa-apa gitu kan, kayaknya tapi saya masih positive thinking. Saya tunggu lagi sampai 2 bulan sampai 3 bulan, akhirnya mulai ada akan menjadi lebih lebih paham lagi masyarakat, seperti mau mengikuti investasi yang lainnya tuh harus lebih hati-hati, karena kita aja sebagai public figure, sebagai artis ini pun masih bisa tertipu gitu kan. Nah ini harus kita aware juga, dan saya juga mau ikutan tahu juga nanti yang akan dikupas pada sore hari ini. Nah, pastinya saya mau jelaskan lagi, kembali lagi ke hukumnya seperti apa, kripto ini berjalannya seperti apa, dan undang-undangnya bagaimana gitu kan. Karena antusias saya pengen tahu ini tambah besar semenjak saya merasa dirugikan sebagai seorang brand ambassador, sebagai artis, dan pernah diajak juga bermain di situ. Tetapi karena saya nggak mengerti, jadinya saya jadi bingung gitu. Ini sebenarnya arahnya kemana ya? Terus penipuannya ini bagaimana ya gitu. Kalau kita merasa dirugikan, kayak saya merasa dirugikan nih misalnya. Kita bicara masalah investasinya, tentu kan saya pengen tahu nih jalurnya nih, alurnya. Langsung saja, mungkin teman-teman media sudah ada yang tahu mungkin ya, sebelum hari ini kita talk show Cicat ini, mungkin sebagian sudah tahu juga dari berita-berita yang kemarin. Ini melanjutkan berita yang kemarin, yaitu saya sebagai brand ambassador yang ada nilainya sebagai seorang artis yang dikontrak oleh salah satu brand, yaitu dari Angel Token, tetapi saya tidak menerima itu sebagai kompensasi saya sebagai seorang artis dan brand ambassador. Dan juga ternyata di perjalanan ini, kasus ini ya, begitu kita dalami, begitu saya alami, dan juga banyak sekali message yang contoh misalnya investor yang komentar di DM saya, di DM saya apa. Lalu di situ saya menemukan ada indikasi-indikasi yang menurut saya itu nanti akan menjelaskan juga oleh kuasa hukum saya, ini akan merugikan masyarakat gitu ya. Kalau secara kriptonya, karena memang saya juga orang awam ya, saya juga tidak bermain gimana, nggak paham banget gitu. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail. Tapi di sini juga saya ingin mengetahuinya karena ada pakar juga dari sini dan juga ada kuasa hukum juga. Jadi saya mau lebih di sini tuh saya lebih mau pengen tahu juga nih gitu, hukumnya seperti apa, kripto ini berjalannya seperti apa, dan undang-undangnya bagaimana gitu kan. Karena antusias saya pengen tahu ini tambah besar semenjak saya merasa
dirugikan sebagai seorang brand ambassador, sebagai artis, dan pernah diajak juga bermain di situ. Tetapi karena saya nggak mengerti, jadinya saya jadi bingung gitu. Ini sebenarnya